Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliana Rafifa dari kelas 9C. Di sini saya ingin mewawancarai kakak saya mengenai kearifan lokal suku Jawa. Yuk simak videonya. Halo, Assalamualaikum. Saya Wahyu Hidayat, kakak dari Alianur Afifa yang akan membantu tugas sekolah Bahasa Indonesia adik saya dengan tema kearifan lokal suku Jawa. Kebetulan saya dan adik saya punya garis keturunan dari suku Jawa dari kedua orang tua saya. Oke, lanjut, pertanyaannya apa aja? Apa saja tradisi atau upacara adat khas Jawa yang masih sering dilakukan hingga saat ini? Upacara adat atau apa saja tradisi ya? Tradisi. Oke, tradisi dan upacara adat. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Ini adalah opini dan pengetahuan saya, sependek pengetahuan saya tentang budaya Jawa yang sering atau jadi tradisi di keluarga kita atau di masyarakat yang pada umumnya gitu ya. Jadi yang sering ada di keluarga kita itu yang masih ada sampai sekarang tradisinya selamatan. Nah, selamatan ini jadi kultur atau budaya yang masih dipegang sama orang-orang Jawa, orang-orang yang punya garis keturunan Jawa. Selamatannya ini selamatan apa aja? Selamatan kelahiran, selamatan pindah rumah, selamatan pernikahan. Nah, jadi orang-orang yang punya garis keturunan Jawa itu sangat kental dengan tradisi ini gitu. Sampai pada tahap selamatan dengan bahasa mitoni. Mitoni itu selamatan untuk menyambut 7 bulanan kehamilan dari istri atau dari wanita di keluarga dari suku Jawa itu, kayak gitu. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana filosofi dari konsep gotong royong dalam budaya Jawa dan bagaimana nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi gotong royong itu kerjasama antar individu untuk mencapai tujuan bersama-sama tanpa ada satu pihak yang memikirkan mencapai keuntungan pribadinya gitu. Jadi itu konsep sederhana dari gotong royong. Nah, ini biasanya kita temukan di kehidupan di sehari-hari kita tuh kayak gotong royong di lingkungan RT, bebersih kampung. Nah, itu pakai filosofi gotong royong. Nah, itu yang sampai saat ini masih kental dengan budaya itu masyarakat Indonesia. Alhamdulillah nggak terkikis oleh perubahan zaman ya. Nah, itu penting sekali karena sebagai makhluk sosial kita perlu dan sangat perlu untuk mempunyai filosofi ini di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita nggak terlihat individualis ya dimanapun kita berada gitu, di jalan atau di lingkungan terdekat kita gitu. Jadi gotong royong ini jadi darah dagingnya orang Jawa lah gitu, kayak gitu. Ada lagi? Ada. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa makna simbolis di balik penggunaan pakaian adat Jawa seperti kebaya atau beskap dalam acara-acara tertentu? Kebaya. Nah, kebaya atau beskap. Kalau penggunaan kebaya dan beskap ini biasanya ada di acara pernikahan ya, paling sering kita lihat tuh di acara pernikahan. Kalau untuk di pakaian sehari-hari kayaknya masyarakat Jawa sudah meninggalkan adat kebiasaan ini atau kearifan ini karena mungkin terkikis oleh modernisasi zaman. Jadi tidak hilang, hanya saja penempatannya di acara-acara tertentu seperti pernikahan dan lain sebagainya. Jadi makna simbolisnya itu bagi masyarakat Jawa itu melambangkan nilai-nilai kesopanan. Terus dengan memakai kebaya itu mencerminkan atau bermakna wanita itu anggun memakai kebaya gitu ya. Memakai kebaya dengan sanggulnya, dengan kebaya yang dipakai itu terlihat anggun bagi wanita. Sedangkan untuk laki-lakinya itu jika memakai beskap Jawa itu yang bawahnya kain batik ya, atasnya berupa kain jas gitu, model jas.
itu melambangkan atau memiliki makna simbolis ini berupa penghormatan. Jadi penghormatan juga kebijaksanaan dan tanggung jawab. Nah, itu lambang dari base cap. Sedangkan kebaya yang tadi saya sebutkan itu melambangkan dari sifat keanggunan seorang wanita Jawa kayak gitu. Ada lagi? Ada. Untuk pertanyaan terakhir, Keempat atau terakhir? terakhir aja. Terakhir aja. Menurut Anda, bagaimana generasi muda saat ini dapat menjaga dan melestarikan kearifan lokal Jawa di tengah modernisasi? Untuk generasi muda ya, ini bentuknya pesan atau gimana? Jadi gini, kalau pertanyaannya menurut saya, bagaimana agar generasi muda menjaga nilai-nilai dan melestarikan kearifan lokal di tengah modernisasi ini, itu ini sih tergantung dari masyarakat atau support system di sekitarnya gitu. Jadi kalau support system di keluarga yang terkecil, lingkup keluarga terkecil itu sudah luntur, maka di cakupan yang lebih luas itu juga nggak akan kita temui gitu. Jadi paling sederhananya adalah menjaga nilai-nilai Jawa atau kearifan suku Jawa itu dimulai dari keluarga. Dari keluarga misalkan banyak sekali ya mungkin ya. Ini yang saya rasakan mungkin. Di keluarga-keluarga Jawa sudah enggak ada lagi anak-anak dari suku Jawa yang bisa bahasa Jawa gitu. Contohnya saya dan adik saya. Jadi gitu ya. Itu luntur karena apa? Karena nilai-nilai dalam penggunaan bahasa Jawa pun enggak dipakai di lingkup terkecil yaitu keluarga. Jadi sederhananya adalah bagaimana jika anak muda ingin menjaga nilai-nilai atau kultur Jawa itu ya dengan cara lingkup terkecilnya dari keluarganya gitu. Jadi misalkan bahasa Jawanya tetap digunakan di keluarga gitu. Jadi ketika ada obrolan-obrolan keluarga pakai bahasa Jawa gitu, atau bahasa dari suku yang asalnya gitu, kayak gitu. Terus agar nggak terkikis oleh modernisasi yaitu diperkenalkan secara luas gitu. Setelah di keluarga sudah terbiasa menggunakan kearifan Jawa gitu atau suku Jawa, dan itu bisa dipraktekkan di lingkungan keduanya yaitu teman-teman atau sekolah yang terdekat gitu ya, kayak gitu. Ini juga bentuk dari menjaga kearifan lokal dari suku Jawa di tengah modernisasi itu. Jadi pendidikan budaya itu perlu ditanamkan sejak dininya ya, sejak di rumah, lalu kemudian menyebar di lingkungan tetangga, lingkungan main, lalu kemudian di sekolah. Nah, di situ letak menjaga nilai kearifan lokal di tengah modernisasi. Oke, segitu aja untuk wawancara tentang kearifan lokal suku Jawa. Terima kasih untuk kakak saya udah membantu tugas saya tentang wawancara. Oke, segitu aja guys tentang video wawancaraku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.